Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya ke Asbak Company dengan acara ngabako, ngebahas kisah horor. Oke. Di episode yang lalu kita sudah berbagi cerita dari Bung Soleh mengenai ngurak belut yang menemui kuntilanak dan juga menemui ikan mistis ya, ikan mancing di daerah Gebolan. Nah selanjutnya sekarang pada episode malam ini kita ada khusus dari owner Asbak Company yang akan seri-seri cerita terkait hal mistis tentang pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk memulai cerita kami persilakan untuk Bung Fikri. Silakan Bung. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri, biasa dipanggil sama kawan-kawan Fikri. Saya akan menceritakan tentang cerita horor di Gunung Sangkabuana, bertempatan di Kabupaten Kerawang. Pada hari itu saya di Cibuaya beserta kawan-kawan mau berangkat mendaki di salah satu gunung Kabupaten Kerawang, yaitu Sangkabuana. Saya berangkat pendakian jam 4 sore, nyampe saudara di daerah kaki gunung Sangkabuana, nyampe jam 5-an saya nyampe sana. Saya nggak mendaki langsung. Besoknya saya mendaki kisaran jam 2 sore. Setelah mendaki, saya di pos pertama tuh menyelesaikan simaksi terlebih dahulu beserta kawan-kawan. Setelah itu simaksi selesai, saya mulai mendaki dan kawan-kawan. Ada berapa pos ya? Kalau nggak salah 11 pos di Sangkabuana. Setelah saya mendaki, melewati persawahan, rumah-rumah warga, ada kopi, terus macam-macam lah di sana, kebunan. Setelah itu saya mendaki melewati pos pertama, kedua, sampai ketiga, keempat. Itu konturnya sudah benar-benar ekstrim lah menurut saya pribadi ya. Benar-benar udah ekstrim sekali, benar-benar lumpur serta bebatuan lah. Setelah pos keempat sudah terlewati, pos kelima saya di situ istirahat sama kawan-kawan. Pada di pos 5 itu saya merasa nggak enak juga kan sama kawan-kawan. Ya pengennya sih langsung mendaki gitu ke pos selanjutnya. Berhubung ada salah satu kawan ya bernama Menyan lah panggilannya, kerabat saya sendiri, dia sudah merasa kecapean dan akhirnya sama kawan-kawan untuk memutuskan istirahat bersama di situ. Ya ngopi-ngopi biasa, ngerokok, terus ngemi sama kawan-kawan. Setelah itu kisaran jam 8 malam kalau nggak salah, jam 8 malam tuh saya sudah mulai pendakian lagi sama kawan-kawan. Setelah di pos 5, pos 6, di pos 6 itu udah ada makom petilasan di daerah Sangkabuana itu. Di pos 5, di pos 6 sudah melewati petilasan, makom, siapa tuh saya lupa namanya. Setelah melewati pos 6
pos 7, pos 8 tuh udah ada makom lagi. Di sana banyak, di Sangkabuana itu banyak makom, petilasan peninggalan apa namanya, kalau nggak salah ya Prabu Siliwangi atau siapa gitu, saya lupa lagi, soalnya udah lama, udah ada kali lah 2 tahun ke belakang saya mendaki di daerah Sangkabuana. Setelah itu saya melewati pos 8, pos 9 itu ada air terjun, namanya air terjun apa namanya, emas-emas kayak gitulah, saya lupa juga itu air terjunnya. Setelah itu saya memutuskan istirahat lagi sama kawan-kawan di situ. Ada yang mandi, ngopi, ngerokok, makanan-makanan ringan. Ada kisaran setengah jam saya di situ sama kawan-kawan beristirahat. Ada salah satu kawan saya ingin apa ya, ayolah cepat katanya, ini kan udah malam. Nah setelah itu ya saya bergegas dan kawan-kawan saya melakukan pendakian lagi ke pos selanjutnya. Setelah itu melewati pos 8, pos 9, pos 10. Nah di pos 10 saya memutuskan istirahat lagi. Ada salah satu dua kawan saya itu bener-bener ngedrop. Setelah ngedrop itu kan dia istirahat dulu lah, makan dulu, minum obat terlebih dahulu. Setelah dia pulih, kita memutuskan lagi pendakian ke pos terakhir. Setelah itu saya mendaki. Nah di situ di pos terakhir saya menemukan suara-suara yang menurut saya sendiri misterius. Di perjalanan ada salah satu kawan saya mendengar gitu ya suara-suara auman seperti harimau kalau nggak salah itu. Di situ memutuskan kita berhenti terlebih dahulu. Bahkan kawan saya juga merasa heran, tadi dengar nggak katanya suara auman harimau tersebut. Kata saya nggak tahu, saya nggak dengar. Setelah itu kata saya udahlah, saya memutuskan pendakian lagi gitu ke pos selanjutnya, pos 11. Waktu kan sudah benar-benar malam, larut malam banget. Setelah itu ada auman lagi kedua kali. Nah di situ serentak semua kawan saya mendengar dengan jelas. Di situ udah mulai sawan lah ya, was-was. Saya udah was-was sama kawan saya. Benar-benar mau pulang lah, ada keinginan mau pulang, pengen ke rumah, pengen cepet-cepet balik. Tapi kan bener-bener dikit lagi gitu, 1 pos lagi nyampe ke puncak. Setelah itu saya mendaki, udah hiraukan lah ya auman harimau tadi. Setelah itu saya mendaki, di sana hujan. Setelah nyampe pos 11 tuh hujan benar-benar lebat sekali. Nah di situ kita saya beserta kawan-kawan saya memutuskan bangun tenda bersama. Di situ mulai nginep lah 1 hari. Ya banyak gitu. Ketika mau tidur suara-suara, ya ada yang nangis, yang kasih apa itu nggak tahu saya. Mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bung Fikri. Nah itu tadi cerita dari Bung Fikri pada saat melakukan pendakian di Gunung Sanggabuana, di mana perlu kawan-kawan tahu ya, auman harimau ini kan mungkin cukup misterius ya. Iya. Karena kita tahu bahwa harimau Jawa kan sudah dinyatakan punah ya kawan-kawan. Sedangkan Gunung Sanggabuana ini kan berada di Jawa Barat ya, di Karawang ya, dimana letaknya di Pulau Jawa. Bagaimana mungkin bisa adanya auman harimau ya? Iya. Mungkin pada saat itu Bung Fikri berapa orang ke sana ya Bung Fikri? 8 orang ya. Itu ketinggian gunung tersebut tuh 1292 mdpl di bawah permukaan laut. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, bahwa semuanya itu kan baik kawan-kawan yang menonton atau Bung Fikri, Bung Soleh dan saya sendiri pun pasti pernah memiliki yang namanya pengalaman mistis ya. Yaitu tadi yang disampaikan oleh Bung Fikri itu pengalaman Bung Fikri di mana pada saat pendakian, dan itu jika kita hanya mendengar
mungkin kawan-kawan berpikir Uman tidak melihat secara langsung, tapi ketika berada di langsung mungkin wah itu berbeda ya. benar berbeda banget, berbeda. Ya pastilah, namanya orang kan benar-benar takut kalau misalkan ada omongan harimau kayak gitu. Oke, nah, mungkin Bung Soleh ada sedikit komentar terkait pengalaman Bung Fikri yang mungkin sama-sama di outdoor ya. Itu jangan sembarangan, misalnya mendaki gunung ke mana-mana, misalnya Sopan lah ya. harus sopan, jaga alat, jaga omongan, jangan sompral. Ya sudah, seperti itu saja dari saya. Oke. Nah, jadi kawan-kawan khususnya sedulur Asbak Company ya yang sudah menyaksikan video Ngabako ini, terima kasih sebelumnya, dan jangan lupa subscribe ya, juga kalau mau komen silahkan komen agar kita saling support ya untuk video-video misterius selanjutnya yang ada di daerah Karawang. Nah, mungkin untuk video Ngabako kali ini yang dimana owner kita sendiri yang sudah bercerita tentang terkait pendakiannya, jadi narasumber di sini sebagai owner. Oke, demikian dari kami Asbak Company, dan terima kasih sudah menyaksikan video Ngabako ngebahas kisah horor. Dan untuk kawan-kawan yang mau jadi narasumber selanjutnya, silakan bisa komen di bawah untuk alamat dan tempat tinggal agar kita jemput. Oke, terima kasih Bung Fikri yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih juga Bung Soleh jadi komentator pada malam ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.